Ramadan, RRI Yogyakarta, Radio Tangga Bencana COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sebangsa setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang Ramadan sebagai sistem evaluasi diri tahunan. Saudara-saudari, bahwasannya sebagaimana kita ketahui Ramadan itu tiap tahun datang silih berganti gitu ya. Dan tiap tahun pula sebetulnya kita semuanya itu mendekati kepulangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suka tidak suka, terpaksa atau dengan rela, satu saat malaikat maut akan menjemput kita semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rambu-rambu kepada kita semuanya untuk mempersiapkan kematian kita dengan tenang gitu kan. Di dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 disebutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho, dengan puas dan diridhoi, diterima oleh Allah, dan masuklah ke dalam golongan yang diakui sebagai hamba, dan masuklah ke dalam surgaku. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Saudara-saudari, ayat ini memberikan rambu-rambu kalau ingin kita mengakhiri hidup kita nanti itu dengan tenang, maka kita harus terima dan bisa diterima oleh Allah dan dimasukkan ke dalam golongan-golongannya dan dimasukkan ke surga nanti. Yang pertama, saudara-saudari, untuk proses menuju jiwa yang tenang itu tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain. Dawuh Allah, firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati dalam keadaan muslim. Nah, di sini, di dalam ayat ini, surat Ali Imran, ayat 102 ini disebutkan, untuk bisa menuju mati yang tenang itu ada tiga tahapan. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah takwa, dan yang ketiga adalah muslim kafah. Kalau saya menyebut seperti itu, muslim kafah. Itu ada di dalam surat Ali Imran ayat 102. Jadi ada tahapan yang berupa siklus untuk mempersiapkan menjadi jiwa yang tenang, yaitu beriman, bertakwa, dan muslim yang kafah. Nah, ketiga hal ini, iman itu, yang pertama iman, itu bisa ditingkatkan kalau kita berilmu. Hal ini dasarnya sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 18. Yang artinya Allah menyatakan bahwasannya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian. Artinya menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Inilah keimanan itu. Artinya iman kita itu bisa digembleng dengan ilmu. Nah, ilmu ini apa? Ilmu ini adalah ilmu yang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ilmu adalah merupakan kesimpulan dari tanda-tanda yang terhampar di semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam diri kita sendiri. Tanda ilmu yang sudah meresap, ilmu yang akhirnya bisa menambah keimanan kita itu kalau ilmu mampu menggetarkan jiwa kita. Ilmu yang menggetarkan jiwa itu disebut oleh Allah
Difirmankan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 191, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang ilmunya meresap itu pasti akan mengatakan seperti itu. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Atau mereka bersujud dengan menangis, sebagaimana diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ya surat Maryam atau surat ke-19 ayat 58. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Itu adalah orang-orang yang beriman, yang imannya sampai meresap dengan ilmu yang di dalam ilmu itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau kita merasa mempunyai ilmu, tetapi belum mampu membuat kita betul-betul sujud menangis ataupun mengucapkan ma khalaqta hadza batila, perlu kita periksa kembali. Nah, saudara-saudari, di dalam bulan Ramadan ini orang banyak bertadarus membaca Al-Quran. Nah, harapannya dengan membaca Al-Quran itu adalah kemudian mampu mendapatkan ilmu yang menguatkan iman seperti tadi. Ilmu yang menguatkan iman yang kemudian membuat pemilik ilmu kuat imannya itu menangis karena takut di hadapan Allah. Sujud tersungkur di hadapan Allah. Bahkan di dalam ayat yang lain disebutkan karena takutnya kepada Allah itu, kulit-kulitnya itu bergetar karena takut itu. Dan menjadi tenang kembali saat dia berpikir ingat kepada Allah dengan janji-janji Allah. Nah, untuk meningkatkan keimanan yang seperti itu bisa dilakukan dengan tetap membaca Al-Quran, mentafakuri alam semesta, mentafakuri diri sendiri dengan landasan Iqra bismi rabbik. Landasan Iqra bismi rabbik itu adalah tidak hanya membaca, tidak hanya belajar, tidak hanya meneliti, tapi membaca meneliti harus dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan kesadaran bahwa itu dilakukan lillahi taala dan atas pertolongan Allah. Itu adalah siklus yang pertama untuk mempersiapkan diri kita mati dalam keadaan jiwa yang tenang. Iman dikembangkan dengan ilmu. Oke, siklus yang kedua itu adalah dengan sebenar-benarnya takwa. Hadirin saudara-saudari yang saya hormati, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 disebutkan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Artinya Ramadan ini dari ayat tersebut bisa dipahami adalah memproses jiwa-jiwa orang yang mukmin menjadi takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, untuk Ramadan ini mampu memproses diri yang berpuasa, diri orang yang berpuasa menjadi betul-betul dengan sebenar-benarnya takwa, itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan berpuasa itu bisa dilihat melalui 6 indikator. Yang pertama, betul-betul menjaga mulut, baik yang masuk maupun yang keluar. Yang masuk itu makanan yang halal, makanan itu haram atau tidak. Yang keluar itu berarti perkataan-perkataan kita yang menyakiti orang atau tidak. Perkataan itu ada gunanya atau tidak. Itu indikator pertama. Yang kedua, menjaga mata dan telinga dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Indikator yang ketiga, mengendalikan keinginan dari khoyal. Dari imajinasi-imajinasi yang tidak diridhoi oleh Allah. Puasa tapi imajinasinya liar itu belum sungguh-sungguh. Indikator yang keempat, menjaga gerak jiwa agar tetap fokus pada ihsan. Maksudnya, agar tetap bahwa jiwa kita itu menyadari sepenuhnya bahwa puasa kita itu dinilai dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Indikator yang kelima, kesungguhan bertadarus dan tafakkur, meningkatkan kualitas pemahaman dan memformulasikan hasil pengalaman beribadah.
Pengalaman beribadah ini dipikirkan, lalu kemudian dijadikan fondasi untuk beribadah berikutnya. Sehingga apa? Sehingga saat Ramadan kali ini, mestinya Ramadan yang akan datang, kita akan menjadi lebih baik. Karena apa? Karena pengalaman-pengalaman Ramadan tahun ini, itu diformulasikan menjadi satu bahan untuk menapaki Ramadan tahun depan yang lebih baik. Indikator yang keenam, terus melaksanakan kewajiban baik sebagai pribadi, anggota keluarga, profesi, ataupun bernegara. Indikator yang keenam ini adalah bahwa orang yang berpuasa itu tidak boleh meninggalkan kewajiban-kewajibannya, baik kewajiban pribadi maupun sebagai anggota keluarga, sebagai kepala keluarga, atau sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, dan yang lain-lain itu tetap harus dilaksanakan. Begitu juga kewajiban profesinya harus tetap juga dilaksanakan. Juga kewajiban bernegaranya. Kalau indikator ini, 6 indikator ini dijaga dengan baik, maka itu disebut dia sudah berpuasa dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh, maka ketakwaannya akan meningkat, menjadi lebih hakiki atau menjadi sebenar-benarnya takwa. Dan kalau ini, sebenar-benarnya takwa ini, sudah bisa dicapai, Allah memberikan satu kabar bahagia bagi orang-orang yang seperti itu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan jalan keluar. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Nah, ini dapat dilihat di surat At-Tolak. Janji-janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini banyak sekali, ada 4-5 janji dari Allah bagi orang-orang yang takwa, sebenar-benarnya takwa. Nah, Ramadan itu memproses diri orang yang berpuasa menjadi sebenar-benarnya bertakwa. Ya. Oke, jadi yang siklus berikutnya adalah kalau seorang sudah iman, sudah bertakwa, maka kelanjutannya adalah berserah diri dalam kemusliman yang kafah. Berserah diri dalam kemusliman kafah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Muslim di sini bukan dalam pengertian hanya muslim KTP-nya muslim, tetapi juga kemusliman yang benar-benar kafah. Muslim yang benar-benar kafah itu kalau iman yang dipandu dengan ilmu tadi, diperkuat dengan ilmu, dan ketakwaan. Ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa yang diantaranya diperoleh melalui proses berpuasa ini tadi. Ya, muslim yang kafah ini dapat dipupuk dengan baik, dengan rasa kepasrahan kepada Allah, namun kepasrahan yang dinamis, bukan kepasrahan yang pasif. Berserah diri yang dinamis itu adalah pasrah, tawakal kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya dan menjauhi larangannya dengan sebaik-baiknya. Tidak ada orang bertawakal kepada Allah itu malas-malasan karena Allah melarang orang malas. Tidak ada orang bertawakal kepada Allah itu lalu kemudian tidak bekerja dengan sebaik-baiknya karena Allah memerintahkan orang harus bekerja sebaik-baiknya. Nah, berserah diri itu maksudnya adalah berserah diri manut kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 siklus itu untuk menuju orang mudah-mudahan dianugerahi mati dengan tenang. Yang tadi disebut ya ayatuhan nafsul mutmainnah tadi, wahai jiwa yang tenang. Ada 3 tadi. Iman yang diperkuat selalu dengan ilmu. Yang kedua, takwa yang diperkuat dengan puasa diantaranya dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga adalah berserah diri atau muslim yang sungguh-sungguh atau yang kafah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketiga hal siklus ini tadi itu dapat dipahami bisa semuanya menjadi satu di dalam momen Ramadan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut
bahwa orang-orang yang wajib untuk berpuasa itu adalah orang-orang yang satu beriman. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian. Berarti iman itu tadi. Yang kedua, puasa itu adalah untuk bertakwa. Berarti itu siklus yang kedua. Yaitu bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, lalu kematian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun itu tadi. Nah, artinya Ramadan ini bisa dijadikan sebuah evaluasi. Evaluasi terhadap diri masing-masing setiap mukmin, setiap muslim. Apakah keimanan saya sudah mantap, sudah meresap? Yang indikatornya iman meresap itu adalah sujud menangis karena takut kepada Allah. Ataupun hati yang bergetar kepada Allah. Lalu yang kedua, takwa dengan sungguh-sungguh yang ada di dalam jiwa. Nah, takwa yang sungguh-sungguh di dalam jiwa yang kuat ini, diantaranya indikatornya adalah orang ini tidak banyak mendapatkan jalan keluar dari masalah-masalahnya. Masalah-masalahnya itu tidak ada yang sulit tapi mudah. Lalu, kalau ini sudah terjadi, maka dia jiwanya menjadi tenang dan siap menyongsong menyambut kematian dengan tenang. Tidak dengan kok cepat kalau mati. Oleh karenanya itu, saudara-saudari, ada seorang bijak yang mengatakan bahwa Idul Fitri itu laisal id liman ladisal jadid walakinnal id liman imanuhu yazid. Bukanlah hari raya itu adalah orang yang berpakaian baru, tetapi Id atau hari raya Id itu nanti adalah orang yang imannya bertambah. Oleh karenanya, Ramadan kali ini seharusnya lebih baik daripada Ramadan tahun-tahun sebelumnya, dan Ramadan yang akan datang mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita semuanya untuk mendapati Ramadan tahun yang akan datang itu mestinya lebih baik dari tahun sekarang. Nah, itu artinya bisa dijadikan sebuah evaluasi tahunan buat kita, apakah kita ini iman kita meningkat, ketakwaan kita sudah betul-betul menjadi benar-benar takwa, dan kita sudah tenang dengan kehidupan ini, diuji oleh Allah juga, hati kita tenang. Apapun anugerah nikmat yang diberikan oleh Allah, kita tenang. Apapun permasalahan yang meliputi kita, kita juga tenang. Tenang. Baik, karena sudah mulai banyak yang masuk pertanyaan ke nomor WA maupun telepon. Kita coba kasih kesempatan dulu ya Ustaz untuk yang ingin bertanya melalui telepon. Oke, silakan. Yang mau telepon, halo. Halo. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mbak siapa dulu ya? Aca. Oh, Mbak Aca. Salam kenal Mbak Aca ya. Ya. Salam sehat semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Tadi dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Di sana dalam akhir kalimat itu ada la'alakum tattaqun. Tentunya untuk mencapai derajat takwa di bulan Ramadan kita harus meningkatkan keimanan, keislaman dan ihsan. Kaitannya dengan iman, Islam dan ihsan, Ustaz, untuk mencapai derajat takwa. Gimana nanti implementasinya? Gitu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung ya. Oke, Ibu, bahwa kaitannya apakah la'allakum tattaqun, takwa itu kaitannya dengan iman, Islam dan ihsan. Jadi seseorang itu tidak bisa betul-betul menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan sepenuh jiwa kalau dia tidak iman. Itu yang pertama. Jadi orang itu, takwa itu kan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Orang tidak bisa sepenuh hati, sepenuh jiwa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kecuali kalau dia mempunyai iman yang kuat. Nah, bentuk ketakwaan itu, amaliyahnya adalah di Islam. Di Islam itu tadi. Islam itu ada syahadat, sholat, zakat, puasa. Itu kan bentuk-bentuk ketakwaan. Nah, adapun ihsan itu adalah anugerah Allah yang diberikan oleh
anugerah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mampu beriman dengan baik dan berislam dengan baik. Cenderung bahwa ihsan itu anugerah Allah. Artinya apa? Kalau orang dikehendaki oleh Allah dianugerahi ihsan, maka dia bisa menjadi khusyuk. Bisa menjadi merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Bisa bahkan merasa dia melihat Allah. Nah, maka kekhusyuannya itu menjadi manisnya dalam ibadah-ibadahnya. Apapun ibadah yang dilakukan menjadi manis. Bahkan ibadah yang bukan mahdhah seperti bekerja pun itu menjadi manis. Karena ini adalah pengabdian rasa cinta saya kepada Allah. Nah itulah ihsan. Maka kaitannya sangat erat sekali. Baik Ustaz, ini kita bacakan dulu WA yang sudah masuk ya Ustaz ya. Ya. Evaluasi setiap tahun dan kesalahan terulang di tahun ini. Bagaimana menyikapinya Ustaz? Oke. Langsung saya jawab. Ya, tidak ada peningkatan gitu ya Ustaz ya. Iya. Jadi kalau kita itu sebagai manusia itu memang ya, sebagai manusia itu sering kali kita itu masuk ke dalam lubang yang sama, lubang kesalahan. Kemarin salah, sekarang itu kita salah di lubang yang sama juga. Sebetulnya itu adalah sebuah kebodohan kita. Namun harus diakui bahwa kita sebagai manusia itu seringkali bodoh. Seringkali bodoh kita itu. Nah, maka bagaimana menyikapinya? Caranya adalah beristiqomalah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Beristighfar kepada Allah. Bahkan setiap sholat kita diajarkan untuk beristighfar. Itu adalah dalam rangka hal-hal seperti itu. Okay. Baik. Jadi emang harus meminta ampun terus ya Ustaz ya. Iya. Okay. Dan mengakui kelemahan kita seperti itu memang. Kelemahan manusia. Baik. Dan ini untuk pertanyaan terakhir Ustaz sebelum kita closing. Bagaimana mempertahankan kegiatan ibadah yang khusyuk setelah bulan Ramadan dari Joko tadi Sleman? Oke, bagaimana mempertahankan keistiqomahan? Nah, seperti itu Ustaz ya. Rumusnya itu satu, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Nah, kesungguh-sungguhan itu wujudnya adalah kalau kita umpamanya kita sungguh-sungguh. Ini ada di dalam ayat Al-Quran. Innal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh menuju Allah, mendekatkan diri kepada Allah, akan kami tunjukkan jalan. Nah, sungguh-sungguh mempertahankan keistiqomahan yang kita peroleh di bulan Ramadan, itu harus menggunakan satu, ada modalnya sungguh-sungguh itu. Modalnya adalah berpikir, yang kedua waktu, yang ketiga dana. Sebagaimana kita sungguh-sungguh umpamanya mencintai seseorang. Cinta itu tidak gratis, harus ada modal, bahkan ada pengorbanan. Begitu juga kalau kita ingin istiqomah, sesudah Ramadan kita mendapatkan pemahaman banyak, mendapatkan hikmah-hikmah banyak. Kalau ingin mempertahankannya, ya harus sungguh-sungguh.